Baik, selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Pagi, pagi, Pak. Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Iya, bagaimana keadaannya hari ini? Sehat? Baik, Pak. Baik, alhamdulillah ya. Pak, luar biasa baik. Pak Maman terlihat ganteng, terlihat rapi sekali hari ini Maman ya. Bu Ratni juga terlihat cantik hari ini. Dan semuanya. Ya, sebelum kita mulai kegiatan kita berdoa dulu ya. Berdoa harus dengan khusyuk karena berdoa adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Jadi harus dilakukan dengan baik. Nah, untuk memandu komunikasi kita dengan Tuhan atau berdoa dengan baik, Maman tolong dibantu ya Maman ya, dengan sungguh-sungguh. Iya, Bapak. Silahkan Maman. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, mudahkanlah segala urusan kami, ya Allah, dalam pembelajaran hari ini. Ya Allah, mudahkanlah apa yang disampaikan guru kami pada hari ini. Sehatkan kami, sehatkan guru-guru kami, barokahkan hidupnya, ya Allah. Rizkinya, umurnya. Terima kasih. Amin. Terima kasih Maman, doanya luar biasa sekali. Kasih tepuk tangan dulu buat Maman. Ya, luar biasa Maman. Selanjutnya kita, Bapak mau memastikan dulu, siapa yang tidak hadir ini? Mardiansah, ketua kelas, siapa yang tidak hadir? Mardiansah, suaramu terlalu kecil, agak keras. Budi, Pak. Budi, Ya. Pak. Budi, kemana Budi? Kemarin titip surat tidak bisa hadir, katanya Pak, sedang sakit, Pak. Oh, ya udah. Nanti karena suratnya belum sampai ke Bapak, nanti dikonfirmasi lagi ya, agar tidak merusak daftar hadirnya atau absensinya ya. Baik, selanjutnya kita akan sebelum kita memasuki materi gini, masih ingat materi sebelumnya terkait apa yang kita pelajari kemarin? Ada yang masih ingat? Pak. Ya, Desi? Ulasan. Ya, bagus. Nah, kita mempelajari teks ulasan. Nah, ada yang masih ingat apa saja struktur teks ulasan? Ada yang masih ingat? Identitas. Identitas, bagus. Ada lagi yang masih ingat? Sebentar Pak, buka buku dulu. Yang pertama identitas, Identitas, yang kedua orientasi, yang ketiga tafsiran, iya, yang tafsiran, keempat evaluasi, yang kelima rangkuman, Pak. 5 rangkuman. Bagus sekali Benti, tepuk tangan dulu buat Benti, luar biasa. Ya, itu terkait pembelajaran selanjutnya. Nanti akan Bapak share atau berbagi layar sebentar. Apakah sudah tampil? Sudah, Pak. Baik, kalau sudah tampil, Bapak coba sebentar ya. Baik, nah hari ini kita akan membahas teks ulasan. Kemarin kita membahas strukturnya, sekarang kita bagaimana kita menyajikan sebuah teks ulasan itu dalam bentuk tulis dan lisan. Ya. Nah, ini kompetensi dasarnya, ini indikator pencapaian kompetensinya. Ada 2 indikator pencapaian kompetensi dalam pembelajaran ini. Coba Mina, bacakan indikator pencapaiannya. Siapa? Ya. 4.12.1 menyajikan tanggapan tentang kualitas karya film dalam bentuk teks ulasan secara tulis dengan memperhatikan struktur. Kemudian 4.12.2 menyajikan tanggapan tentang kualitas karya film dalam bentuk teks ulasan secara lisan dengan memperhatikan struktur. Sudah, Pak? Baik. Terima kasih, Mina. Ya, ini indikator pencapaian kita.
Nah, ini yang akan kita capai dalam pembelajaran ini. Ada dua ya, secara tulis dan secara lisan. Nah, ini tujuan pembelajarannya. Tolong coba Trisna bacakan tujuan pembelajarannya. Baik, Pak. Tujuan pembelajaran setelah mempelajari teks ulasan dengan menggunakan model pembelajaran project-based learning, metode pembelajaran tanya jawab, diskusi kelompok dan penugasan, serta pendekatan saintifik diharapkan peserta didik mampu secara tepat, 1. Menyajikan tanggapan tentang kualitas karya film dalam bentuk teks ulasan secara tulis dengan memperhatikan struktur. Yang kedua, menyajikan tanggapan tentang kualitas karya film dalam bentuk teks ulasan secara lisan dengan memperhatikan struktur. Baik, terima kasih Trisna. Sama, Pak. Ini adalah manfaat dari teks ulasan itu sendiri. Ada 5 manfaat dalam teks ulasan. Coba Maman, sebagai manfaat yang pertama adalah sebagai bahan pertimbangan. Coba Maman jelaskan apa maksudnya. Apa ya Pak? Sebagai bahan pertimbangan memberikan informasi, kayaknya sih Pak, setelah kita pelajaran ini kita akan menambah informasi kita Pak. Yang pertama, manfaat teks ulasan yaitu sebagai bahan pertimbangan. Maksudnya sebagai bahan pertimbangan ini apa? Mungkin Saya Pak, memilah. Ina Pak. Iya, sebentar. Coba kita dengar dari Maman dulu ya. Oke, Pak. Ya, Ya, Pak. coba Maman. Kita bisa memilah-milah ya Pak. Memilah-milah. A dengan B, gitu selanjutnya. Oke, Enggak sih, coba. Iya, coba. Nggak apa-apa. Nanti kita simpulkan. Coba dari Mina. Ya, Pak. Sebagai bahan pertimbangan untuk kita membeli buku, Pak. Jadi biar tidak salah membeli buku, kita baca dulu teks ulasannya, Pak, dari hasil teks ulasan yang ditulis oleh orang lain, misalnya dari internet. Benar tidak, Pak? Iya, bagus sekali Mina, luar biasa. Ya, jadi sebagai bahan pertimbangan maksudnya adalah agar kita bisa memilih produk atau sebuah karya, baik itu buku atau film, agar jadi pertimbangan kita apakah kita akan membelinya atau menontonnya, begitu ya. Yang kedua, memberikan informasi kelayakan sebuah karya kepada pembaca. Nah, ini memberikan informasi apa saja, misalnya buku itu apa saja, informasinya yang bisa kita terima, begitu juga dengan karya sebuah film. Membantu pembaca mengetahui isi karya. Yang keempat, bahan evaluasi penulis. Nah, ini bisa jadi bahan evaluasi buat penulis atau yang membuat karya ya. Kalau dalam sebuah buku yang membuat karyanya jadi evaluasi, kalau dalam sebuah film jadi evaluasi buat sutradaranya. Terakhir adalah bahan untuk penyempurnaan karya yang akan datang. Nah, dari evaluasi akan ada bentuk penyempurnaan untuk karya-karya yang akan dibuat selanjutnya. Begitu ya. Nah, Bapak mengingatkan kembali sedikit tentang struktur teks yang sudah kita pelajari kemarin. Yang pertama ada identitas, orientasi, tafsiran, evaluasi, dan rangkuman. Nah, ini juga sudah kita bahas langkah-langkah menulis teks ulasan. Coba Bu Epi Susi, bacakan langkah-langkah menulis teks ulasan. Yang pertama, langkah-langkah menulis teks ulasan itu mencatat identitasnya. Yang kedua, mencatat hal menarik. Yang ketiga, membuat ringkasan cerita. Yang keempat, mencatat kelebihan dan kekurangannya. Yang kelima, membuat kesimpulan. Bagus, terima kasih Susi. Ini ada 5 langkah dalam menulis teks ulasan yang perlu kalian perhatikan selain dari struktur dari teks ulasan itu sendiri. Nah, selanjutnya coba kalian perhatikan film berikut ya. Nanti simak dengan baik, nanti Bapak akan kasih pertanyaan. Baik, saya rasa cukup.
Apa komentar kalian terkait film tersebut? Siapa yang bisa memberikan komentar? Judulnya, Pak. Ayo, siapa? Judulnya apa? Judulnya Langit Tak Selalu Abu-abu, Pak. Iya, yang pertama langit tak selamanya abu-abu. Ada lagi yang memberikan komentar? Saya, Pak. Ya, Bu Mina. Jalan ceritanya sangat bagus, Pak. Biar kita sebagai siswa di sekolah tahu bahwa guru itu harus dihormati juga, seperti itu, Pak. Makasih, Iya, Pak. bagus. Ada lagi yang mau memberikan komentar terkait film tersebut? Saya, Pak, Ya, silahkan Susi. melihat ada menarik karena kegiatannya di sekolah. Lalu ada kekurangannya juga, Pak. Sepertinya suara dalam film ini kurang terdengar bagus, Pak. Oke, baik. Terima kasih Susi. Nah, itu tadi komentar-komentar kalian itu adalah bagian dari sebuah teks ulasan. Nah, tadi ada yang menyebutkan judul, ada yang menyebutkan alur ceritanya, ada yang menyampaikan tadi Susi menyampaikan kelemahan atau kelebihannya atau kekurangannya dari sebuah film itu. Nah, itu adalah bagian dari teks ulasan. Ayo coba kita simpulkan bersama. Nah, dari contoh teks ulasan film pendek tadi, yang judulnya Langit Tak Selamanya Abu-abu. Nah, ini identitasnya. Identitasnya judul, terdapat judul, nama pemain, Gracia, Sani, Aldo, dan yang terakhir adalah tahun rilis, yaitu 2021. Nah, di identitas ini bisa ditambahkan juga nanti sutradaranya, misal, ya, nanti genre filmnya, misal. Nah, itu bisa ditambahkan di identitas. Selanjutnya ada orientasi. Ini adalah hal yang menarik dalam sebuah film itu. Nah, kalau di sini kan hal yang menariknya salah satunya adalah ini dibintangi oleh personel grup idola remaja, yaitu JKT48 atau 48, ya. Selanjutnya tafsiran. Nah, ini adalah sebuah kesimpulan. Tafsiran ini bisa di sebuah, bukan kesimpulan tapi sinopsis, bisa dikatakan sinopsis atau cerita ringkasnya dari sebuah film tersebut. Selanjutnya adalah evaluasi. Nah, di area evaluasi inilah tadi yang disampaikan Susi, itu terkait kelemahan dan kekurangan dari sebuah film. Nah, contoh di sini adalah film pendek, pendidikan karakter ini akan lebih baik jika durasinya lebih panjang. Nah, ini ternyata disampaikan terlalu pendek. Nah, begitu. Selanjutnya adalah rangkuman. Nah, ini menceritakan rangkuman terkait film yang tadi kita sampaikan. Begitu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Apakah sudah jelas? Jelas, Pak. Pak. Baik. Nah, sekarang Bapak akan kasih kalian tugas terkait menulis teks ulasan itu sendiri. Nanti kalian simak video ini dengan baik. Nanti kalian coba bentuk kelompok. Bentuk kelompoknya masih menggunakan kelompok yang kemarin yang sudah kita bentuk. Silahkan simak video ini dengan baik. Oke, kalau gitu Freya kamu yang nulis skrip ya. Oke. Terus Dion kameramen. Oke. Produsernya ya udah kamu deh Mutiara. Habis itu yang editing nanti Hendy. Oke, gimana semua? Setuju? Setuju. Hendy. Oh iya. Baik, saya rasa cukup. Sudah selesai filmnya, hanya berdurasi sekitar 8 menit. Nah, sekarang tugas kelompoknya, coba kalian buatlah teks ulasan dengan memperhatikan struktur teks dari film tersebut, terus presentasikan hasil kerja kelompok kalian. Silahkan untuk mulai mendiskusikan terkait film tersebut.
Mina. Kelompok kita Mina. Ayo, silakan. Tadi tokohnya siapa aja? Tokohnya siapa? Kayaknya tuh Mina ya. Karena filmnya terlalu pendek, jadi banyak alur yang cepat gitu ya. Iya, alurnya saya rasa tidak jelas. Benar nggak, Trisna? Iya, benar. Karena loncat-loncat kan, terkesan meloncat-loncat begitu ya. Tapi gambarnya jernih ya. Mardiansah, tulis Mardiansah. Gambarnya jernih. Terus Maman tadi judulnya apa itu? karakter. Apa tuh tadi Yang judulnya bingung, coba? silahkan tanyakan Bapak ya. Siapa Bu ya mungkin ya. Kerjakan dengan baik. Bukan. Elang tak takut terbang sendiri. Tinggi apa tadi? Maman tidur nih. Mardiansah mana nih Mardiansah nih? Teman. Iya Dibantu Pak, ada yang temannya. tidur nih Pak nih. Iya, Pak. Dibantu temannya ya. Mardiansah Jangan numpang nama saja. Bapak. Mardiansah catat dulu. Saya nemani Mardiansah tidur. Oke, jangan ditemani. Iya nih Pak, pada tidur nih Pak nih. Trisna ingat nggak tadi durasi filmnya berapa menit ya? 8 menit. Oh, terima kasih. Yang aku tulis dulu. Ya, ayo. Nanti Bapak akan nilai juga ya sikapnya, kerjasamanya sesama teman kelompok. Kalau tidak membantu atau tidak saling bekerja sama, nilainya akan rendah. Ya. Enggak. Itu tadi antagonisnya ada tidak ya? Ada Preya, namanya Preya. Oh iya, Preya. Saya tuh lupa namanya tadi. Ceritanya ditulis gak sih, Trisna? Iya, kenapa Susi? Ringkasannya itu ceritanya kita tulis di orientasi ya? Atau di mana? Di bagian mana? Ringkasannya bagian isi ya, harusnya ya, bukan orientasi. Betul nggak, Pak? Ya. Kenapa? Susi bertanya, Pak. Susi. Ringkasan ceritanya diletakkan di mana nih, Pak? Ringkasan cerita itu di bagian tafsiran. Oh, baik, Pak. Ya. Yo, waktunya tinggal 2 menit. Ayo, segera diselesaikan. Nanti dipresentasikan masing-masing kelompoknya. Nanti kita siapa yang presentasi? Mina aja ya. Iya, Mina nanti yang presentasi. Mardiansah aja yang presentasi. Oh iya, Mardiansah saja, masa tinggal nulis aja. Mardiansah nggak ada bantuin kita. Dipilih siapa yang mau presentasi untuk hasil Maman kerja kelompok. Pak, tunjuk Maman ya Pak yang presentasi ya. Ya, jangan laki-laki semua, Oh, perempuan jangan juga ya. Enggak apa-apa. Baik, yo, tinggal 1 menit waktunya. Segera cepat diselesaikan. Cepat. Sudah, Pak. Kelompok kami sudah. Baik, terima kasih. Saya rasa sudah selesai waktunya. Nah, sekarang giliran kalian untuk mempresentasikan hasil kerja kalian berdasarkan diskusi kelompok kalian. Nah, coba saya mau dengar dulu sedikit dari kelompok Trisna. Ya, Pak. Coba, identitasnya apa tadi? Judul Elang Tak Takut Terbang Sendiri, Pak. Karya film dari Kemendikbud, Pak. Oke. Nah, itu menurut Trisna. Nah, hasil kerja kelompok kalian ini saya coba share dulu, bagikan dulu LKPD-nya di grup di gawai kalian ya. Coba cek gawainya, silahkan kerjakan dan tuliskan di sana. Sudah, Pak. Sudah, coba Trisna tunjukkan. Ayo, siapa yang sudah coba tunjukkan? Ya, coba tunjukkan ke Bapak apakah benar sudah masuk ke Google Form yang sudah Bapak buat untuk mengisi lembar kerja peserta didiknya. Oke, ya, bagus. Berarti sudah semua
nanti kita tinggal presentasi ya untuk selanjutnya hasil kerja kelompok kalian. Coba silahkan kelompok Maman untuk mempresentasikannya. Ya, saya rasa sudah cukup bagus. Bagaimana coba kelompok Trisna memberikan tanggapan hasil presentasi dari kelompok Maman tadi? Menurut saya untuk hasil kelompok kerjanya Maman dan kawan-kawan itu kurang lebih sama dan kelompok kami ya Pak ya, untuk kelebihan dan kelemahan dari film tersebut. Hanya saja dari kelompok Maman itu tidak memasukkan tokohnya Pak. Ada di situ kelemahan tokoh film itu, si Freya itu tidak memiliki konsistensi gitu Pak. Oke, Itu saja bagus. sih, Pak. Terima kasih Trisna atas komentarnya terhadap presentasi kelompok dari Maman. Nah, dari tugas kalian tadi, nanti Bapak akan cek nilainya, nanti akan Bapak bagikan hasilnya di grup WhatsApp. Mungkin karena ini waktunya sudah habis di jam pelajaran Bapak. Sebelum kita akhiri, siapa yang bisa menyimpulkan kegiatan kita atau proses pembelajaran kita pada pagi hari ini? Siapa yang bisa menyimpulkan? Mina. Ayo, siapa? Mina? Ya, siapa? Saya mau menyimpulkan. Silahkan. Baik, menurut saya, Pak, teks ulasan itu adalah teks yang menulis identitas, kemudian keunggulan dan kelemahan buku, serta sinopsis dari buku atau film yang telah kita baca atau telah kita tonton. Baik, terima kasih Terima kasih, Mina. Ada lagi? Ada lagi yang mau memberikan kesimpulan proses pembelajaran kita pada pagi hari ini? Saya Baik. Pak. Ya, silakan Trisna. Kesimpulan pembelajaran hari ini adalah sebelum kita menulis ulasan, kita harus menyaksikan atau menonton terlebih dahulu karya tersebut, Pak. Tuh. Iya, bagus. Bagus, Trisna. Nah, kita simpulkan dari proses pembelajaran kita bisa membuat teks ulasan. Di dalam teks ulasan ada 5 struktur yang terdapat di teks ulasan tersebut dengan manfaat agar kita bisa mengetahui sebuah karya, isi dari sebuah karya, kualitas dari sebuah karya, baik film ataupun buku, ya. Nah, itu bagaimana proses pembelajaran kita hari ini, anak-anak? Bagaimana proses pembelajaran kita? Alhamdulillah menyenangkan, Bapak. Terima kasih. Terima kasih, semoga bisa bermanfaat dan memberikan pengetahuan yang lebih buat kalian. Nanti kita akan ada evaluasi sedikit, Bapak akan kirim kembali Google Form, nanti silahkan dikerjakan per masing-masing individu ya. Bapak sudah share link Google Form-nya di grup WhatsApp kita, silahkan dicek. Sebelumnya, selanjutnya kita akan di pertemuan selanjutnya kita masih akan membahas tentang materi teks ulasan yang berkaitan dengan kalau hari ini kita bicaranya strukturnya, ke depan kita akan membahas tentang unsur kebahasaannya. Mungkin demikian yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya sebelum kita akhiri, kita tutup dengan doa. Silahkan Mardiansah untuk memimpin doanya. Baik Bapak, terima kasih. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya Allah, ya Tuhanku, puji syukur kami telah menyelesaikan proses pembelajaran ini dengan baik. Mudah-mudahan ilmu yang kami dapatkan dalam pembelajaran ini mendapatkan berkah yang luar biasa bagi diri kami dan orang-orang di sekitar kami. Kabulkanlah permohonan ini ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Terima kasih Pak Mardiansah. Pak Mardiansah khusus sekali doanya ya. Sambil menangis tadi Bapak suaratikan. Terima kasih.
Saya rasa cukup. Terima kasih semuanya, kembali di pertemuan berikutnya. Dadah. Ya, makasih Bapak. Makasih Bapak, hati-hati. Peserta didik ya lebih banyak. Berarti kan begitu. Kemudian mohon diperhatikan nanti jangan tergabung harus di antara evaluasi LKPD dengan evaluasi penutup pembelajaran. Pada penutup pembelajaran, ya evaluasinya harus sebisa mungkin diketahui hasilnya ya. Jangan kalau nanti di-share di WhatsApp kan repot nanti kan begitu. Itu ya nanti yang diperhatikan Pak ya. Tidaknya oh ini ada yang tertinggi sekian, bawahnya nilainya ada yang tertinggi, ada beberapa yang kurang, bawahnya boleh. Itu yang penting diperhatikan. Tapi sambil yang saya katakan kemarin bahwa jangan sampai kata-kata kita menjatuhkan yang ranking terendah dari nilai itu yang perlu diperhatikan. Perhatikan bahasa yang digunakan. Itu saja kalau evaluasi dari saya. Ya. Silakan Bu Ruli lanjutkan. Terlempar kayaknya Pak Bu Ruli nggak ada. Ini Bapak Ibu sekalian nanti ya memang aneh juga aturannya main Zoom ini. Colokan laptopnya jangan dilepas ya. Itu berpengaruh ke sinyal Bapak Ibu sekalian ya. Jadi walaupun penuh jangan dicabut. Itu berpengaruh sebenarnya. Kadang bisa membuat putus itu gara-gara cas laptopnya tidak dicolok. Nah itu. Kemudian ini sebelum Beruli datang ya. Ini Pak siapa yang tidak hadir 2 hari ini? Pak Budi ya? Iya, Bapak. Iya, Pak. Nanti beritahukan walaupun tidak on kamera, tidak on pamannya mic-nya, usahakan hadir ya. Walaupun di rumah sakit itu kan tidak apa-apa. Ya. Cuma mendengar kan begitu, tidak apa-apa. Nah, takutnya nanti ada penilaian kehadiran itu Pak Rusdi dan kawan-kawan yang lain. Jadi ya susah kalau izin. Setidaknya kan beliau mendengar, jadi ada arahan itu kan didengar. Walaupun beliau mungkin tidak bisa berkomunikasi karena mungkin di rumah sakit begitu. Mic di-off-kan, kemudian kameranya di-off-kan juga apa-apa ya. Saya kemarin juga ada masih ya juga begitu saya sambil menjadi fasilitator juga saya sambil kontrol. Saya habis sakit lagi jadwal kontrol di rumah sakit bisa kok kan begitu. Sewaktu-waktu berbicara habis itu off lagi mic-nya. Kamera memang saya off selama proses Vicon itu. Jadi sampaikan begitu Pak ya nanti ya. Walaupun ibaratnya melahirkan kan bukan beliau yang melahirkan kan begitu. Sama istrinya kan begitu masih bisa mendengar setidaknya kan kayak headset begitu. Itu ya. Ya itu ditakutkan nanti ya ini tugas Pak Rusdi kena ketua kelas. Takutnya nanti ada penilaian kehadiran itu. Kalau sampai beberapa hari tidak hadir, jangan juga informasi-informasi yang terbaru juga tidak tahu ya. Karena tidak semua yang disampaikan di grup itu ada disampaikan secara lisan seperti sekarang itu nanti disampaikan kepada beliau. Apa-apa. Jadi ibaratnya masuk kamera off, mic-nya off, disampaikan di kolom chat. Mohon maaf, Ibu, mohon maaf. Kamera saya kan dengan mic-nya softkan karena saya lagi berada di rumah sakit menemani istri saya yang mau bersalin. Begitu. Beres ya. Karena saya tetap memaklumi ya. Tetap dimaklumi yang penting ada niat tidaknya kan mendengarkan. Kelihatan gambarnya walaupun kosong, oh ini ada namanya hadir di dalam kegiatan Vicon kita. Itu ya. Bapak Ibu sekalian. Kemudian Ibu Ruli sudah bisa masuk? Belum, Pak. Belum. Oke, tidak apa-apa. Demikian kegiatan kita hari ini ya. Sebenarnya ini bagi yang belum ya. Nanti setelah selesai mengajar itu jangan di-off-kan dulu rekamannya. Ya. Sampai selesai komentar. Jadi komplit 30 menit ke atas itu dengan komentar ya. Itu ya. Ya. Jadi jangan Bapak Ibu sekalian mengejar 30 menit. Itu kepanjangan. Jadi 30 menit sampai 35 itu komplit dengan komentar pamong dengan dosen. Umpamanya Bapak Ibu sekalian ada 20 menit. Nah, 10 menit anggaplah pamong dengan dosen. Kan begitu ya.
Ini bagi yang sudah terlanjur tidak apa-apa, yang penting sudah komplit juga 30 menit. Terus di tadi walaupun pemainnya di-off-kan sudah apa-apa, yang penting sudah 30 menit begitu. Itu 30 menit ke atas lah. Koma sekian detik juga tidak masalah. Kurang sedikit masih dimaklumi, umpama 29 sekian detik umpamanya juga tidak ada masalah. Yang penting mendekati 30 menit. Baik, itu kegiatan kita hari ini sesuai pembagiannya ya. Siap-siap ibu-ibu ya. Besok ini hari habis sudah bapak-bapaknya kecuali yang izin Pak Rusdi ya. Oke. Demikian kegiatan kita hari ini, semoga bermanfaat. Siap-siap mengunggah video rekamannya, dan saya rasa ya selamat juga tertawa menonton sendiri ya, menonton diri sendiri di kegiatan video pembelajaran peer teaching kita itu. Jadi kalian pasti merasa ada keunikan-keunikan, ada mungkin keseleo lidah ya, ada stop lidahnya, mungkin tempat blank umpamanya, ini mau disampaikan apa, dan itu kan kalian sendiri yang tahu. Saya kadang-kadang bisa tahu, oh ini lagi blank, ini lagi pura-pura mencari-cari media, padahal mau apa yang diomongkan lupa tadi, ternyata itu kan bisa terlihat di situ, dan kalian pasti tahu itu seperti itu. Baik, demikian kegiatan kita. Kalau Beruli belum bisa masuk lagi, kita akhiri saja sampai di sini dulu. Selamat siang Bapak Ibu sekalian ya, bersiap-siap